Shalom kasih Kristus, salam tahun 2023, waktunya mengalami terobosan. Kita sudah 25 hari menjalani tahun 2023. Saya percaya semangat dan sikap optimis mengalami terobosan hidup yang lebih baik terus mengalir dalam kita semua. Karena bila kita mengikuti renungan ini dari awal, bahwa kekuatan untuk masuk dimensi ini Tuhan sudah taruh dalam diri kita, artinya sudah ada secara alamiah. Mari bawa hidup kita untuk tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar kesadaran rohani kita semakin tajam, sehingga hidup kita senantiasa terus memuliakan Tuhan. Kita berdoa, Tuhan, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang begitu indah dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau terus menyirami seluruh hidup kami dengan kebenaran firman-Mu, dan Roh Kudus memberikan pengertian pengurapan kepada kami semua untuk mengerti apa yang menjadi dasar kerinduan Engkau Tuhan untuk kami semua melalui firman Tuhan ini. Tuhan, biarlah kami terus berpegang teguh kebenaran firman-Mu menjadi satu alat, menjadi satu dasar dalam iman percaya kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan sekali berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema ada secara alamiah. Matius 6 ayat 28, demikian firman Tuhan. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Dalam menjalani kehidupan, kita harus mempunyai sifat tertentu agar membantu kelancaran jalannya kehidupan. Salah satunya harus memiliki sifat kekuasaan yang dapat mengatur atau mengarahkan diri sendiri. Sesungguhnya sifat ini Tuhan telah taruh dalam setiap diri manusia, dan Tuhan juga telah memberikan atau menanamkan kesadaran pada diri manusia agar terjadi keteraturan. Berbicara tentang keteraturan itu adalah suatu keinginan dalam diri manusia, dan itu ada secara alamiah. Mengapa ada secara alamiah? Sifat ada atau muncul dalam diri manusia karena dalam diri manusia ada sifat Allah. Salomo dalam kitab Amsal 30 ayat 27 mengatakan, belalang tidak mempunyai raja, namun semuanya belajar berbaris secara teratur. Tuhan telah menaruh keteraturan dalam diri belalang. Tidak lagi diminta ia sudah melakukan berbaris dengan baik karena sudah ada secara alamiah. Mengatur adalah bagian dari kekuasaan. Dengan demikian kita menjadi pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan di satu bidang, sehingga kita mampu membawa diri kita mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Munculnya sifat kekuasaan atau otoritas di dalam diri kita secara otomatis dapat membuat atau dapat mengubah rasa percaya diri, karena dalam menjalani kehidupan pada suatu saat nanti diri kita pasti akan diperhadapkan dengan berbagai hal yang bertentangan dengan hati nurani, baik yang ada di masyarakat maupun di lingkungan keluarga sendiri. Otoritas atau kekuasaan sesungguhnya Tuhan sudah taruh dalam setiap diri manusia. Saat kita dilahirkan, kemampuan untuk dapat mengatur, mengontrol, itu sudah ada secara alamiah di dalam diri kita. Kita tidak harus berusaha keras melakukannya. Kita tidak harus bekerja keras untuk mewujudkannya. Bahkan tidak harus untuk mendorong diri kita dengan cara-cara tertentu untuk bertumbuh dan mencapai tujuan kita. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang bunga bakung yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal, mempunyai keindahan. Sedang Salomo dengan segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga bakung itu. Tercatat dalam Matius 6 ayat 28 dan 29. Apa yang membuat bunga bakung itu begitu mudah untuk melakukan tugasnya dan mewujudkan tujuannya? Bunga bakung ini dilahirkan untuk menjadi bunga bakung. Pohon tidak berusaha untuk tumbuh, burung tidak berusaha untuk terbang, demikian juga dengan ikan tidak berusaha untuk berenang. Demikian dengan kita akan mewujudkan otoritas dengan sendirinya secara alamiah dan akan diarahkan oleh Allah dalam hidup kita. Kekasih Kristus, kita menemukan otoritas atau kekuasaan pada diri kita yang sudah ada secara alamiah ini sesungguhnya sesuatu yang menyenangkan saat kita melakukannya. Hal ini sama dengan seorang yang sedang melakukan hobi pribadinya. Ia sangat menikmati kegiatan yang dilakukannya saat mempunyai waktu luang.
Orang tersebut akan merasa tersiksa bila mengerjakan apa yang bukan menjadi hobinya. Ia melakukannya sama seperti mendorong batu besar ke sebuah bukit. Bagi orang tersebut, melakukan hobi itu sesuatu yang menarik, menyenangkan, dan memuaskan untuk dilakukan. Ketika kita mengetahui bahwa kita sedang melakukan sesuatu yang kita tidak dilahirkan untuk melakukannya, misalnya ikan diminta untuk terbang, demikian juga burung diminta untuk berenang, itu akan membuat jengkel, merasa tidak nyaman. Kuncinya tinggal kita menyerah pada Allah dan pada apa yang Tuhan rencanakan dan taruh pada hati kita. Maka dengan sendirinya otoritas kita akan muncul dan kita akan hidup dengan keyakinan dan efektivitas. Sehingga hidup akan terlihat lebih mudah, seperti tidak ada masalah, dan akan memiliki rasa kepuasan yang amat sangat. Untuk mewujudkan otoritas yang diberikan Allah pada kita adalah bertanya, apakah sudah mengalir secara alamiah dalam daerah kekuasaan pribadi kita sendiri atau tidak? Itu semua sudah ada secara alamiah. Yang kita lakukan adalah tinggal menyatu atau melekat bersama Tuhan. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa, Bapa, terima kasih buat renungan hari ini, di mana Engkau mengajarkan kepada kami untuk tetap tinggal di dalam kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu terus mengarahkan kepada kami bahwa kami memiliki kuasa atau otoritas yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Bukan kami harus bekerja keras untuk menemukannya, karena itu ada secara alamiah dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Pimpin kami untuk kami mampu mengeluarkan itu, dan kami bisa mengerjakan semua apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan inginkan, sehingga hidup kami senantiasa menyenangkan Engkau. Bahkan seluruh kehidupan keluarga kami pun dapat menyukakan dan menyenangkan Engkau. Tuhan, terima kasih. Pimpin kami untuk terus berbuah lebat dan menghasilkan satu buah-buah yang menyukakan dan menyenangkan Engkau, bahkan juga memberikan kesukaan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.